Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safira Mutawali dengan NIM 23060210051. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai evolusi. Nah, materi yang pertama yang akan dibahas yaitu asal-usul kehidupan. Nah, asal-usul kehidupan mempunyai 3 teori. Yang pertama, teori abiogenesis, teori biogenesis, dan teori evolusi kimia. Untuk teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda yang tak hidup. Nah, teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Untuk teori biogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Untuk teori evolusi kimia, yaitu asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, H2O di atmosfer dengan sinar kosmis yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Nah, apa sih evolusi tersebut? Evolusi adalah suatu proses perubahan makhluk hidup yang memerlukan waktu berjutaan tahun untuk merubah dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks. Nah, evolusi terbagi menjadi 2, yaitu evolusi progresif, yaitu evolusi yang kemungkinan dapat bertahan hidup, dan evolusi regresif yang kemungkinan mengalami kepunahan. Nah, mekanisme evolusi terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama seleksi alam dan adaptasi, yang kedua ada mutasi, yang ketiga ada frekuensi gen, yang keempat ada genetic drift, yang kelima ada gene flow, yang keenam ada migrasi, dan yang ketujuh ada rekomendasi gen. Nah, kemudian ada perkembangan teori evolusi. Jadi yang paling sering dibahas mengenai perkembangan teori evolusi itu ada 3. Nah, 3 ini dari 3 ilmuwan. Jadi teori yang pertama yaitu ada teori Charles Robert Darwin. Nah, menurut Darwin, evolusi terjadi karena seleksi alam. Mengapa bisa begitu? Jadi menurut Darwin, alam itu dia yang akan menyeleksi sendiri mana makhluk hidup yang karakteristiknya kuat, yang cocok bertahan hidup. Cocok untuk bertahan hidup atau dengan nama istilahnya Darwin Survival of the Fittest, yang artinya siapa yang kuat dia yang akan bertahan. Nah, Darwin untuk membuktikan teorinya tersebut, ia menggunakan contoh jerapah. Nah, menurut Darwin untuk contoh jerapah ini yaitu, jadi di zaman dahulu itu menurut Darwin untuk jerapah ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Nah, karena makanan jerapah itu berada di pucuk pohon, jadi yang bisa bertahan hidup hanya yang jerapah berleher panjang. Karena jerapah yang berleher pendek tidak bisa makan, akhirnya lama-kelamaan punah. Sementara untuk jerapah yang berleher panjang, ia bisa bertahan hidup dan berkembang biak untuk melanjutkan generasi keturunannya. Nah, yang kedua yaitu adalah teori perkembangan Jean Baptiste Lamarck. Nah, untuk Lamarck, dia ini mempunyai teori yang berbeda dengan Darwin. Untuk Lamarck, ia mempunyai istilah teori use and disuse. Nah, Lamarck untuk membuktikan teorinya tersebut, ia menggunakan contoh yang sama seperti Darwin, yaitu menggunakan jerapah. Nah, tetapi menurut Darwin, dahulu jerapah pada zaman dahulu itu semuanya berleher pendek. Tapi karena makanan mereka berada di ujung pucuk pohon, jadi mereka itu, para jerapah berusaha memanjangkan lehernya sehingga jerapah-jerapah zaman sekarang itu lehernya pada panjang-panjang. Jadi karena sering menjulurkan leher mereka itu menjadi panjang dan diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Maka dari itu jerapah-jerapah tidak mengalami kepunahan. Nah, untuk teori yang ketiga yaitu ada teori Apicus Weismann. Nah, untuk Weismann, ia berpendapat bahwa sel-sel tubuh itu tidak diwariskan karena tuntutan perubahan lingkungan. Jadi, untuk membuktikan teorinya tersebut, ia menggunakan tikus yang berekor panjang, kemudian ia potong ekornya. Setelah ia potong ekornya, ia biarkan tikus itu kawin dengan tikus lain yang ia potong juga ekor panjangnya. Nah,
setelah ia potong dan akhirnya mereka berkawin, tikus tersebut kan menghasilkan keturunan. Setelah menghasilkan keturunan, ternyata dibuktikan bahwa tikus tersebut tetap berekor panjang, tidak bertuntutan dengan lingkungan yang dipotong ekornya. Nah, dengan menghasilkan keturunan tadi, si Weisman ini melakukan hal tersebut lagi. Jadi ekornya ia potong lagi, kemudian ia kawinkan dengan tikus lain yang ekornya juga ia potong, dan itu ia lakukan sampai ke generasi ke-21. Nah, karena kesimpulannya tidak sesuai dengan teorinya, akhirnya ia memutuskan untuk mendukung teori Darwin.